Shalom, shalom. Selamat sore teman-teman Bang Joel dimanapun berada. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau Bang Joel masih bisa berjumpa dengan kalian pada kesempatan sore hari ini, guys. Ya, selama beberapa waktu ke depan, Bang Joel akan menemani kalian untuk kita melihat kembali ya bagaimana Edis TV ini punya kekuatan yang luar biasa di dalam menjelaskan keimanan dia sendiri maupun mengcounter tuduhan-tuduhan teman-teman kita sebelah. Ya, kali ini teman-teman kita mau dengarkan ya bagaimana reaksi Ustadz Syarif ya ketika melihat kecerdasan Edis TV. Wah ya, mantap jiwa ya. Ya inilah teman-temannya kalau teman-teman kita sebelah itu pada cerdas, mereka tuh tahu nih mana yang botol, mana yang enggak gitu ya. Nah kita mau dengar ini bagaimana reaksi Ustadz Syarif ini ya ketika berdebat dengan Edis TV ya. Oke, selamat siang teman-teman semua yang sudah bergabung. Ya, yuk kita akan dengarkan ya. Oke, guys. Teman-teman yang mau bergabung silahkan bantu Bang Joel like, subscribe, dan share video ini teman-teman supaya video ini bisa jadi berkat bagi banyak orang guys ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Ya teman-teman ya. Waduh, Ustadz Syarif. Apa kabar Pak Ustadz? Silakan nyalakan kamera Pak Ustadz. Ustadz Syarif ini guys. Silakan nyalakan kamera Pak Ustadz. Siap. Apa ini temanya Bang Edis? Temanya yang sederhana-sederhana aja. Biasanya kalau yang susah-susah juga pasti kabur. Mantap ini. Apa itu? Yang naik ke surga Yesus naik ke surga, Muhammad di mana gitu? Betul. Ayo jawab ya. Yesus naik ke surga, Muhammad ada di mana? Silakan Ustadz. Jawab Ustadz. Saya mau tanya ya ke Bang Edis. Yesus itu nabi atau nabi rasul bukan? Betul. Yesus nabi. Ya rasul lah, itu utusan Allah, benar nggak? Utusan Bapa, betul. Ya. Yesus naik langsung ke surga. dijawab dulu, ini belum dijawab ini. Kemana-mana nih Pak Ustadz nih. Ini pertanyaannya belum dijawab nih. Yesus naik ke surga, Muhammad di mana? Silakan. Ya, Yesus itu Muhammad itu di mana ya? Di alam barzah. Di alam barzah, di kuburan. Tapi kan dia punya kewenangan gitu, gak kayak roh-roh yang lain gitu Bang Edis. Dia punya kebebasan, dia mau kemana pun. Enggak, sebelum ke situ dulu. Artinya Yesus naik ke surga, Muhammad menurut Anda ada di kuburan, betul? Ya dalam barzah. Di kuburan. Pakai bahasa Indonesia aja. Kalau alam barzah kan banyak orang nggak tahu itu apa itu. Kalau jasad ya di kuburan. Iya di kuburan. Berarti sosok Muhammad ada di kuburan, betul? Kalau jasad ya di kuburan. Mantap. Iya Muhammad ya jasad. Masa Muhammad bukan jasad sih? Kumaha sih? Sebentar saya tanya dulu, Muhammad itu jasad nggak? Yang disebut Muhammad itu Muhammad, raganya Muhammad itu nggak, betul nggak? Iya. Oke, berarti sosok Muhammad ada di kuburan, betul? Iya, jasadnya di kuburan. Oke. Nah, Yesus naik ke surga, Muhammad ada di kuburan. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah mengapa Ustadz Syarif itu tega mengikuti yang ada di kuburan, tidak mengikuti yang naik ke surga? Kan sudah jelas naik ke surga. Kenapa ngikutin yang ada di kuburan? Saya akan meyakini gini Bang Edis, Muhammad itu kan basyarun walaisal kal basyari. Muhammad itu manusia, tapi bukan seperti manusia pada umumnya gitu. Di mana dalilnya Muhammad itu bukan manusia pada umumnya? Dia manusia. Iya, begini Pak Ustadz. Setiap perkataan harus didasari dengan yang namanya dalil, betul? Iya, dalil. Oke, di mana dalilnya bahwasanya dia bukan manusia pada umumnya? Mana? Ya di kitab para ulama ada. Iya, karangan ulama. Gimana sih masih kitab karangan ulama? Ya di Quran dong. Nah, para ulama itu kalau karangan ulama mah ya apa aja bisa diomongin sama mereka. Kan shoot ini Pak Ustadz. Masa karangan ulama gini, kalau ulama bilang bahwasanya
nanti Syarif itu dijamin masuk surga. Itu kan ulama yang ngomong. Yang Allah yang ngomong, mana Allah yang ngomong? Saksi-saksinya itu kan para sahabat. Jadi dari para Iya, makanya tunjukkan dalilnya dalam Quran bahwasanya para sahabat itu bersaksi bahwa Muhammad itu bukan manusia biasa. Mana? Ya, di antaranya banyak lah seperti Al-Ahzab itu kan dia itu suri tuladan gitu ya. Contoh, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah kan itu. Iya, tapi itu kan tidak membuat dia menjadi manusia yang super, manusia yang berbeda dari manusia lainnya. Dia tetap manusia. Sekarang saya tanya, Muhammad dilahirkan dari bapak dan ibu, betul? Betul. Anda dilahirkan dari bapak dan ibu, betul? Ya, betul. Berarti kan betul. sama, betul? Sama, tapi dia punya kekhususan gitu. Dia itu Iya, kekhususan Muhammad itu di bidang apa? dia itu dikasih pangkat jadi nabi dan rasul, itu yang membedakan antara saya dengan Nabi Muhammad itu. Iya, maksud saya dalam pengertian dia itu bedanya dengan manusia biasa itu apa bedanya? Bedanya kan hanya dalam hal dia nabi, dia nabi, Anda bukan nabi kan gitu. Hanya itu saja bedanya kan? Nggak ada beda yang lain. Betul? Betul? Dalam hal manusia dia lapar, betul? Iya, lapar sama. Iya, dia lapar, kita lapar, betul? Dia haus, kita haus, betul? Iya, tapi kan dia dibersihkan oleh Allah gitu, Bang Edi. Tidak ada dalilnya dia dibersihkan. Tidak boleh beda ngarang bebas loh. Begini loh, Ustaz Syarif, gini. Ya. Saya kan sudah berkali-kali mengatakan bahwasanya saya sudah khatam Al-Quran itu kurang lebih 100 kali. Saya sudah membaca Al-Quran itu dari Al-Fatihah, Anas, Al-Fatihah bolak-balik 100 kali. Jadi tidak boleh Anda mengatakan sesuatu yang ngarang bebas. Ketika Anda ngarang bebas, nanti akan saya tampol pakai Al-Quran, pek, gitu kan? Betul kan? Nah, sekarang begini, Ustaz Syarif. Yesus naik ke surga. Muhammad sudah Anda akui ada di kuburan, betul? Iya, di jasad di kuburan, tapi roh itu di alam barza, dia bebas kemanapun dia inginkan. Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalilnya mana? Tunjuk ayat di Quran bahwa ruh Muhammad ada di surga. Mana? Tunjuk. Kalau ada saya lompat dari Monas. Mana? Ayo tunjukkan ayatnya. Bahwa ruh Muhammad di surga mana? Gak bisa saya tunjukin dalil. Bukan gak bisa, tidak akan bakal mampu, tidak akan sanggup. Tidak akan sanggup. Nah, sekarang kita tujuan kita, tujuan Anda, tujuan saya, tujuan semua manusia ya, yang beragama tentu saja, yang percaya adanya kehidupan yang akan datang. Ya. Tujuannya adalah surga, betul? Ya, itu kan cuma penyemangat kita dalam. Iya, maksudnya tujuannya ke surga, betul? Gini, Anda menjalankan perintah-perintah agama tujuannya apa? Tujuannya ke surga, betul? Supaya Anda nanti mati biar tidak ke neraka tapi ke surga, betul? Tidak, Bang Edi. Jadi kan terus apa lagi nih? Sulit ini. Terus apa? Saya ibadah itu kan wala gordon fid dunya wala gordon fil akhirah. Jadi tidak mengharapkan balasan dunia maupun balasan akhirat. Jadi yang penting Allah ridho kepada saya gitu. Saya ikhlas. Iya, tapi nanti gini aja suka saya tanya sama Anda pengen ke surga apa pengen ke neraka? Ya surga lah. Pengen ke surga. Oke. Nah, sekarang kita ambil dua contoh. Anda pengen ke surga, yang Anda jadikan pimpinan siapa? Muhammad, betul? Iya, Muhammad. Oke, saya pengen ke surga, yang saya jadikan pimpinan Yesus, betul? Ya, itu keyakinan Bang Edi sih ya. Oke. Sekarang Yesus naik ke surga nih. Orang yang kami dipimpin olehnya ke surga sudah di surga. Orang yang kami dipimpin olehnya untuk ke surga sudah ke surga. Nah, orang yang Anda dipimpin olehnya supaya Anda ke surga, ada di surga, ada di mana? Ada di surga enggak? Kalau Yesus menurut umat Islam ya, kan itu Isa. Sebentar, Pak Ustaz Syarif. Ya. Saya ulangi pelan-pelan. Ya. Orang yang kami dipimpin olehnya supaya kami naik ke surga, sudah ke surga.
orang yang kamu dipimpin olehnya supaya ke surga, sudah ke surga atau belum? Ya saya akui itu dalam barja. Lah, kalau Bahkan belum dia- ke surga terus ngapain dijadikan pimpinan mau ke surga? Ini kan nekat yang luar biasa kalau seperti ini namanya. dia sudah diliatin surga neraka sudah gitu. Di mana? Di mana dalilnya di Quran Muhammad sudah dilihatin surga dan neraka? Di mana? Ada di kitab-kitab para ulama lah. Kitab ulama lagi, kitab ulama lagi. Pak Ustaz Syarif, apakah Ya. ayat di Quran yang mengatakan bahwa Quran itu kitab penjelas itu hanya pajangan? Bukan pedoman. Sekarang gini, kitab yang memberi penjelasan itu Quran atau kitab ulama? Ya Al-Quran. Terus kenapa yang dikutip kitab ulama? Saya melihat seperti semuanya seperti seperti bohong semua loh, seperti hanya gombal semua. Cobalah di dalam Quran adalah kitab penjelas yang memberi penjelasan. Tapi faktanya di lapangan yang kalian pakai seperti kita sebagai kitab penjelas bukan Quran, malah kitab karangan ulama. Sulit. Ini gimana sih? Coba. Bisa nggak Quran itu sebagai kitab penjelas? Bisa nggak? Jadi kan Al-Quran itu kalamullah ya, kalamullah. Enggak, gini Ustaz Syarif, gini. Bisa nggak Quran itu sebagai kitab penjelas dan yang memberi penjelasan? Yang memberikan penjelasan, Iya, bisa nggak? iya penjelasan. Oke, lalu Entah. kenapa yang Anda kutip bukan dari Quran? Kalau Quran itu sebagai kitab penjelas. Ya, karena Ya Al-Quran karena beda- ternyata nggak menjelaskan, gitu saja. Dari situ saja seharusnya Anda sudah berhenti percaya kepada Quran. Iya loh, seharusnya dari situ Anda sudah berhenti percaya kepada Quran. Quran bilang kitab ini memberi penjelasan, kitab yang memberi penjelasan. Nyatanya dia tidak menjelaskan. Apakah layak seperti itu dipercaya? Ya, supaya jelasnya itu kan dengan tafsir-tafsir itu sendiri. Iya, berarti bukan Quran sebagai kitab penjelas. Ustaz Syarif, cobalah Ustaz Syarif. Saya sudah berusaha nih, ya kan? Berusaha supaya saya itu bisa menjelaskan kepada Anda. Kalau orang mengklaim bahwasanya Bu Guru si A atau Pak Guru si A nanti akan menjelaskan, tetapi ternyata Pak Guru si A tidak menjelaskan, berarti bohong tidak itu klaim itu? Bohong sih, bohong. Bohong. Nah sekarang Quran bilang sebagai kitab penjelas, betul? Penjelas ya. Tapi ternyata nggak menjelaskan. Ya, karena Al-Quran harus dipahami dengan adanya guru gitu yang membimbing. Nggak Iya, bisa tapi setidak-tidaknya guru tersebut menjelaskan yang ada di Quran, betul? Gimana? Kalau Anda bilang biar dijelaskan oleh guru, tapi kutipan dari guru tersebut tetap harus merujuk kepada Quran, betul? Iya, merujuk ke Quran. Oke, sekarang coba kutipan dari guru tersebut mana yang mengatakan bahwa Muhammad ada di surga, mana? Ntar dulu. Guru tersebut mengutip dari mana? Ntar dulu, Bang. Sulit. Tiada sanggup mereka, saudara. Juma lagi tap-tap layar tuh. Juma tap-tap layar kamu, Juma tap-tap layar. Juma, kamu jangan ngintip-ngintip aja, Juma. Lihat ini jamaahmu ini. Kenapa kamu hanya diam saja melihat jamaahmu seperti ini, Juma? Sudah didatangi oleh Edis TV si Juma ke channelnya, lari ke channelnya loh, ya. Si Juma itu sudah saya datangin ke channelnya, di situ ada banyak, di situ ada si ini si itu si Pulat, banyak di situ.
Lengkap, mereka formasi lengkap 8 orang. Saya suruh, berani nggak kamu 1 lawan 1 sama saya Juma? Tidak berani. Nggak berani. Ustadz Syarif, saya keluarkan dulu Ustadz Syarif karena terjeda ya. Si Juma sudah saya datangi ke channelnya, tidak berani, saudara. Tolong di tag ya, tolong di tag yang ini Juma, tolong di tag ya. Tolong. Tag si Juma ya, tag dia ya. Kasih tahu bahwasanya dia dicariin oleh Edis TV. Ya. Si Juma dicariin oleh Edis TV, sudah ditunggu-tunggu di channelnya, suruh dia datang kemari. Pasti nanti dia banyak alasan. Pasti nanti dia alasannya saya lagi ini. Enggak berani, tidak akan berani dia saudara, tidak akan berani. Tidak akan sanggup dan tidak akan berani dia datang ke sini. Abi Mahera. Ya, Abi. halo. Abi Muslim. Halo. Muslim. Ya silakan nyalakan kamera Abi. Si Coba Juma. kirimkan. Si Juma ya sudah ditunggu-tunggu ini, tolong di tag si Juma ya, di tag. Nggak mestilah. Oke Abi, siap diskusi dengan baik. Ya, siap. Oke, tema kita kali ini adalah tentang pertanyaan yang sederhana ini, sederhana sekali. Yesus naik ke sorga, Muhammad ada di mana? Silakan jawab. Oke, sebelum saya jawab kan, Yesus itu manusia atau Tuhan? Aduh, ini lari kemana-mana. Ini dijawab dulu, nanti kita ke situ yuk. Dijawab dulu nih. Yesus naik ke surga, Muhammad ada di mana? Itu soalnya perlu dijawab, tapi harus kelar dulu judulnya. Yesus naik ke Alasan surga. ini alasan. Saya bacakan dalilnya. Ya. Saya bacakan dalilnya nih. Saya bacakan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ya. Kita mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jelas ya, Yesus naik ke surga. Sekarang pertanyaan simpel. Muhammad ada di sebentar. Muhammad ada di mana? Ayo. Tuhan atau manusia? Muhammad ada di mana? Sebentar, Muhammad ada di mana? Ayo. Enggak. Itu Muhammad ada di mana? Jawab dulu. Muhammad ada di mana? Ayo. Muhammad sudah meninggal. Ada di mana? Ada di mana? Ya sudah meninggal di alam barzah sana. Ada di kuburan. Ya di alam barzah dalam Iya, ada di kuburan. Enggak, kita jangan pakai bahasa Arab. Jangan berlindung-lindung di balik bahasa Arab. Jangan berlindung di bahasa Arab. Sebentar. Jangan berlindung di bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia. Muhammad ada di mana? Alam kubur. Di kuburan, betul? Bukan di alam, beda di kuburan dengan alam kubur. Waduh, ini shoot. Bedanya apa? Ayo, bedanya apa? Ayo, dijelasin bedanya apa? Apa bedanya di kuburan dengan di alam kubur? Ayo. Kamu bertanya kan, saya jawab kan. Tapi enggak, apa? Sebentar. Bedanya alam kubur dengan di kuburan apa? Nah, kita janji jangan dulu
turun ke saya nanti kalau Anda kalah berdebat, kan begitu, kalah berdiskusi. Dijawab dulu, Bang, dijawab dulu. Muhammad, tadi Anda bilang ada di alam kubur, bukan di kuburan. Pertanyaan saya sekarang, apa bedanya alam kubur dengan di kuburan? Di kuburan itu orang dikubur jasadnya ke dalam tanah, sedangkan alam kubur itu selain alam dunia ada namanya alam gaib. Salah satunya adalah alam kubur. Enggak, kita nggak usah ngomong alam-alam dulu. Berarti betul Muhammad ada di kuburan? Bukan di kubur, alam kubur. Anda bertanya. Anda saja sudah berkelit-kelit kok Anda tidak mau jujur. Gimana sih? Enggak, saya tanya dulu, dia ada di kuburan enggak? Itu di kuburan itu di dalam sulit tanah, Anda sudah berkelit-kelit, tidak usah di sini kalau berkelit berputar terus. Alam kubur, jawab aja kuburan atau apa? Alam kubur segala macam. Ini jelas Yesus naik ke surga, jelas. Muhammad ada di mana? Muter barzah. Kita orang Indonesia pakai bahasa Indonesia aja, nggak ngerti kita barzah itu apa. Ya, mana tahu nggak orang Kristen yang barzah? Nggak tahu, mereka nggak tahu itu barzah apa. Hai kawan-kawan. Hai kawan. Ismail, silakan nyalakan kamera. Aku saja satu saja aku mau nanyain sama kamu. Silakan nyalakan kamera Ismail, nyalakan kamera. Oke, baik. Nah, Tuh, kayak gini, nyalakan kamera tuh. Ayo. Oke. Kamera aku Oke. Jangan Satu merokok. Jangan merokok. Oke. Satu saja aku tanya. Jangan merokok. Nyalakan kamera. Nyalakan kamera yuk. Kamera nyalakan. Aku mau nanyain satu saja. Silakan nyalakan kamera. Satu. Nah, ayo. Oke. Aku mau nanyain Kemana saja. wajahmu di mana? Wajahmu di mana? Ini banyak. Gitu. Rokoknya dimatikan dulu, nggak usah merokok, ya. Oke. Pertanyaan simpel nih. Yesus naik ke surga. Muhammad ada di mana? Yuk. Satu saja aku nanyain sama kamu. Ini ditanya nih, Muhammad ada di mana? Muhammad ada di mana? Itu saja aku nanya. Yesus Muhammad ada di juga? mana? Yesus pun di mana juga? Ini loh dia Muhammad. Yesus naik ke surga. Muhammad ada di mana? Enggak betul, sama-sama itu bro, itu sahabat itu. Wah, sulit. Oke, saya bacakan dalilnya. Ya. Saya bacakan. Anda kutip dari kitabmu, saya kutip dari kitab saya. Oke? Adil? Fair ya? Oke. Saya kutip dari Kisah Para Rasul 1. Saya mulai dari ayat yang ke 10 aja, 10 dan 11 ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga," perhatikan, terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jelas ya, naik ke surga. Sangat jelas naik ke surga. Sekarang tunjuk Muhammad ada di mana? Muhammad di mana? Dia sudah meninggal, sudah berapa ratus tahun sudah tiada. Di mana dia? Dia adalah di surga juga. Mana dalilnya? Mana dalilnya di surga mana? Mana bacakan ayatnya. Ayatnya susah dicari. Susah dicari, saudara. Susah dicari. Mana? Saya kasih kamu 1000 tahun buat mencari itu. Mana? Kalau di Muhammad itu adalah dia
Kak pintu. So, kita susah membincangkan. Sulit. Mana? Itu saja aku minta. Itu sama saja. Yesus dengan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Mana. Oke, kamu bilang Isa sama dengan anu. Oke, sekarang saya tanya sama Abang. Lari, kabur. Kabur, saudara, kabur. Ya, 1.600 sudah ini anu. Kabur. Ya, bagaimana ini Juma? Di mana kamu Juma? Oi Juma, di mana kamu? Di mana? Aduh, si Juma ini lari kemana kamu Juma? Jemaahmu ini sudah bingung ini Juma ini. Mengapa terus-terusan kamu lari dari Edis TV Juma? Aduh. Tolong teman-teman di-tag ya, di-tag si Juma teman-teman. Tolong si Juma ya, alias Nur Alim ya, tolong di-tag. Tolong itu Juma, kamu tanggapi dulu Edis TV itu Juma gitu. Lari terus dia saudara, lari tunggang langgang. Oke Syarif, silakan nyalakan kamera Syarif. Kenapa tadi lari Syarif? Aduh. Jadi begini Bang Edis, Gimana? Nabi Muhammad itu berada di barja yang khusus, namanya itu di Liyun. Dalilnya di Quran mana? Ada jadi kalau dalil secara jelas kan coba pahamilah sama Bang Edi di surat Al-Fatir ayat 22. Silakan dibacakan. Bacakan. Ntar dulu saya. Ini ya. Wah, sekarang gara-gara debat ini badan saya langsung keringetan ini saudara ini. Akhirnya keringetan. Kalau udah keringetan begini, tanda-tanda mau sembuh ini saudara ya. Kemarin badan panas, demam, sudah selimutan, tidak keringat-keringatan. Nah sekarang kita udah keringetan ini saudara ini. Tanda-tanda harap sembuh nih teman-teman ya. Silakan. Bacakan. Artinya ya. Bacakan. Dan tidak pula sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendakinya. Dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Maksudnya Nabi Muhammad SAW tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang musyrikin yang telah mati hatinya, gitu Bang. Ya itu bukan dalil Muhammad ada di surga. Iya, maksudnya jadi dia itu di barjah, tapi di barjah yang khusus gitu dia. Di paling tertinggi lah gitu. Ini sulit ini penjelasannya ini, kok makin ngarang bebas ini. Liyun itu. Jadi Liyun itu tempat tertinggi buat Nabi Muhammad. Waduh, ada Liyun, ada ini, ada Kunclung, ada Telangkung, ada Luin. Aduh, sulit nih, sulit. Pak Ustadz, gini aja Pak Ustadz ya. Pertama-tama kitab yang memberi penjelasan itu adalah Quran. Sepakat? Ya, sepakat. Kenapa pada prakteknya yang Anda gunakan sebagai kitab penjelas bukan Quran? Ya karena Quran itu tidak seperti Alkitab, tidak seperti Bible gitu. Alkitab lagi yang disalahin ini. Masa yang disalahin Alkitab lagi? Pokoknya salah Wahyudi terus ini. Menyalahkan. Jadi konsep kewahyuannya itu berbeda Bang Edis. Jadi Al-Quran itu harus memahaminya itu dengan melibatkan tafsir itu sendiri gitu. Di Quran mana kalau baca Quran harus ada kitab tafsir? Harus pakai kitab tafsir? Kadang kan teks Arabnya itu kan maknanya ada yang kalau kita memahami dengan akal itu kan tersesat gitu.
Waduh, buset. Berarti Quran kalau dipahami dengan akal akan tersesat. Ya maksudnya kita harus ada bimbingan dari guru kalau mau memahami. Di mana ayatnya yang harus dibimbing dengan guru? Sulit ini. Ustaz, gini. Ya. Anda diberi kitab oleh Allah. Bisa nggak menuntun Anda ke jalan yang benar? Betul, bisa menuntun. Terus kenapa lagi kok jadi guru yang menuntun Anda bukan kitab itu? Ya kita itu kan ntar ada barisan Bang, barisan bendera gitu ya. Kita itu Barisan bendera apaan sih, ini sulit nih. Barisan bendera gimana sih maksudnya, ini nggak nyambung ini, aduh. kita kan pertolongan itu kan di mahsyar Bang. Jadi kan kalau kita punya guru itu jelas kita di barisan siapa, kita itu di belakang siapa gitu, di depannya kita itu. Di Islam kayak gitu Bang. Maksudnya gimana sih ini? Ya maksudnya kan barisan paling depan itu Nabi itu, terus para sahabat, terus Itu di ayat berapa itu Ustaz? Di surat berapa, ayat berapa itu? para guru-guru itu sendiri itu. Itu di Quran surat berapa? Ya ada di karangan para ulama ada. Karangan lagi. Jadi ternyata ya teman-teman ya, ini adalah saksi nyata ya, bahwasanya mereka ini memang berdiri di atas kitab karangan-karangan. Ya, saya pastikan ini teman-teman, semua menyaksikan. Mereka ini berdiri di atas kitab karangan-karangan. Mereka tidak mengikuti Quran lagi. Cuman gombal kalau mereka mengikuti Quran itu gombal. Seandainya mereka mengikuti Quran, pasti yang dibaca Quran, yang dijadikan acuan Quran, yang dijadikan dalil Quran, yang digunakan untuk berargumen Quran, yang digunakan untuk menjelaskan Quran. Semua, Ustaz dengerin, semua orang Kristen yang berdebat, yang dijadikan untuk acuan Bible, yang dijadikan untuk berargumen Bible, yang digunakan untuk menjelaskan Bible. Itu ya, itu konsistennya orang Kristen itu. Iya. Tapi ketika kalian berdebat, ketika kalian berdiskusi, kalian tidak satu kali pun menggunakan Quran. Yang kalian gunakan hanyalah kitab karangan-karangan ulama. Nggak kalian pakai Quran. Nih ya, dengar. Iris kuping saya kalau Pak Ustadz akan menggunakan Quran. Dengar, iris kuping saya kalau Pak Ustadz menggunakan Quran. Coba tunjukkan dalilnya bahwa kalian harus bersunat di dalam Quran. Gak ada, emang gak ada. Gak ada, makanya saya bilang tidak akan sanggup kalian menggunakan Quran. Ya. Enggak, cuman kan di situ kita mengikuti Ibrahim di situ. Iya, sekarang saya tanya, Ibrahim disunat di mana? Di mana dalam Quran bahwa Ibrahim bersunat? Ya itu kan mengikuti agama Ibrahim, melata Ibrahim itu. Iya, yang saya tanyakan Pak Ustadz, di mana di dalam Quran kalau Ibrahim itu bersunat? Wallahualam, saya nggak bisa jawab. Ya kagak ada. Mau dicari sampai lebaran anu juga kagak ada. Waduh, lah Ustaz Syarif. Kenapa Ustaz Syarif pergi baru kali ini? Ustaz Syarif tiba-tiba pergi mendadak ini. Pasti ada yang telepon ini. Pasti ada yang telepon Ustaz Syarif. Jangan mendengarkan mereka Ustaz Syarif. Apakah mereka pernah membantu Ustaz Syarif? Gak pernah, malahan saya yang membantu Ustaz Syarif. Ya. Mereka tidak pernah membantu Ustaz Syarif, mereka hanya mengkritik saja. Mengkritik, protes, marah-marah. Apakah pernah mereka membantu Ustaz Syarif dalam bentuk dana? Tidak pernah. Cuma Edis TP yang membantu Ustaz Syarif dalam urusan dana. Ya, sungguh sangat sulit luar biasa ini teman-teman. Pahit. Ngomong-ngomong mulut saya juga masih pahit ini saudara-saudara. Oke, kita naikkan lagi ya.
Mana ini si Zuma ini? Aduh, Zuma. Loh, kok terpental? Enggak, teman-teman, harus saya kasih ini perasa. Jadi yang saya makan itu hanya apel-apel gitu, buah-buahan gitu. Air putih juga nggak bisa ini minum. Kalau nggak ada rasa manis-manisnya nggak bisa, teman-teman. Kalau makan nasi juga rasanya mau muntah. Mas Azam. Mas Azam? Iya, Pak. Ya, silakan nyalakan kamera, Mas Azam. Hostnya nggak nyalain, Pak. Gimana tuh? Oh ya. Baik, saya nyalakan, saya turuti kemauan Anda, saudara. Ya, saya turuti kemauan saudara. Berani jangan ya. pakai filter dong. Sudah mulai nih. Kalau ini saya sudah nyalakan kamera, ayo nyalakan kamera Anda. Kalau berani jangan pakai efek. Oh, suruh Juma buka masker. Kau berani nggak suruh Juma buka masker? Jangan pakai efek. Alasan saja Anda itu. Juma sudah kau suruh buka masker belum? Kita on cam tapi jangan pakai efek. Berani? Iya, Juma sudah kau suruh buka masker belum? Ayo satu-satu kalau berani. Ucapkan selamat tinggal. Dor. Nangis. Saya akan buka nih ya. Saya akan buka ini. Saya masih mending nih, saya nggak pakai masker loh. Ya, saya nggak pakai masker. Ya. Suruh si Juma buka masker. Buka masker dia. Saya nggak pakai masker loh. Si Juma saya suruh buka masker. Nggak berani dia buka masker. Mana berani si Juma buka masker. Anda ini nekat luar biasa. Anda ini ya. Suruh saya tidak usah pakai topi, pakai ini. Saya nggak pakai masker. Si Juma pakai masker. Saya suruh Juma buka masker, nggak berani. Kau suruh dulu dia buka masker, ya. Kau suruh si Juma buka masker, saya baru buka masker. Sungguh Anda nekat yang luar biasa, saudara, ya. Kenapa Anda punya tuntutan sedangkan guru Anda aja tidak Anda tuntut terlebih dahulu? Sungguh Anda nekat luar biasa, ya. Nih, biar saya kasih tunjuk Anda nih. Ini mukanya Juma nih. Aduh, nanti kena ban nggak ya teman-teman ya? Biar kadang-kadang kalau ini suka kena ban teman-teman. Nih, ini si Juma nih. Nih, Nur Alim alias Juma ini nih mukanya Juma nih. Ini. Suruh dia buka masker kalau diskusi, maka saya akan buka masker juga. Ya. Sungguh Anda nekat luar biasa, ya. Menyuruh-nyuruh orang buka masker, Anda saja, guru Anda aja tidak berani buka masker. Yuk, silakan diskusi saja, nggak usah lari kemana-mana. Mana berani saya akan buka masker, ya, nyala, ya, tanpa ada penutup wajah. Kalau Juma juga tanpa ada penutup wajah, sama-sama kita diskusi muka jelas. Ayo, berani nggak dia? Tidak akan berani dia. Sungguh Anda nekat luar biasa, saudara, nekat, senekat-nekatnya. Mana berani? Coba tag Juma, suruh naik ke sini. Juma kau udah dicari-cari itu sama Iris TV. Mana? Tidak akan berani. Makanya teman-teman, ya, lihat dulu, ngaca dulu guru Anda itu. Tanpa masker, berani nggak dia diskusi tanpa masker?
Saya aja nggak pakai masker, saya cuma pakai topi kacamata doang. Dia maskeran, itu maskeran. Sungguh Anda nekat luar biasa, ya. Bang Yos, Muslim Bang? Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera Bang Yos. Sudah saya invite itu kamera, silakan nyalakan kamera. Oke, Bang Yos siap diskusi yang baik Bang? Siap. Oke Bang, pertanyaannya sederhana Bang. Ini udah dari tadi nih, tidak satu pun ada Muslim yang menjawab Bang. Tidak satu pun. Pertanyaannya sederhana Bang. Yesus naik ke surga, Muhammad di mana Bang? Muhammad di surga. Mana dalilnya Muhammad di surga Bang? Yesus juga dalilnya di mana? Saya bacakan dalilnya. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-10 dan 11 saya bacakan. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke surga." Jelas Bang ya? Jelas ya? Jelas nggak? Jelas, tapi kan itu Oke. Oke, sekarang tunjukkan bahwa Muhammad ada di surga. Surat berapa, ayat berapa? nggak tahu. Terus Anda nekat mengatakan dia di surga. Sungguh Anda nekat luar biasa. Ya itu kan keyakinan saya. Keyakinan harus ada dasarnya, Bang. Keyakinan itu harus didasari oleh sebuah dalil. Nah, sekarang tunjukkan dalilnya di Quran surat berapa, ayat berapa yang mengatakan bahwa Muhammad ada di surga. Belum belajar. Bang, saya cuma mau kasih info. Saya kasih info, Bang. Saya yang sudah belajar Quran 13 tahun lamanya, saya tidak ketemu ada ayat di Quran yang mengatakan bahwa Muhammad ada di surga. Ya, karena sampean saya belajarnya baru ketemu orang kiai-kiai yang biasa aja. Sekarang tolong minta bantuan kepada ustadz manapun, kiai manapun yang bisa menunjuk ayatnya di Quran. Tapi ingat Bang, ayat di Quran nggak boleh ngarang bebas. Kalau itu yang ngarang-ngarang kan setan. Iya, makanya di ayat berapa? Ayat berapa, Quran surat berapa, ayat berapa? Ya nanti tak tanya guru saya karena saya belum pernah belajar. Iya kagak bakal ada Bang. Sampai kiamat juga kagak bakal Anda temukan Bang. Gak akan Anda temukan. Saya akan lompat dari Monas kalau ada Muslim yang bisa tunjuk ayat di Quran Muhammad ada di surga. Memang kamu sudah pernah ke sana? Maksudnya? Ya kamu sudah tahu Yesus itu di surga. Bang, emang kita kamu, itu, Bang, dengerin. Emang kamu panitianya. Dengerin Bang. Kita sama-sama tidak pernah ke surga. Anda belum pernah ke surga, saya belum pernah ke surga. Lalu kita sama-sama punya kitab suci. Anda punya Quran, kami punya Alkitab. Di dalam Alkitab kami tertulis, Yesus naik ke surga. Nah sekarang di kitab Anda tertulis nggak kalau Muhammad naik ke surga? Saya belum tahu. Bukan belum tahu Bang, memang nggak ada. Gimana sih? Bukan belum tahu, memang nggak ada. Mau sampai lebaran apa Bang? Lebaran apa? Lebaran apapun nggak bakal ada. Jadi tidak boleh Bang Anda ngarang bebas.
Saya nggak ngarang kan, saya nggak tahu ya nggak tahu. Saya belum Iya, belajar. makanya saya bilang tidak Ngapain saya ada, ngarang? Bang. Saya bilang tidak ada. Gitu. Oke, jadi gini aja. Abang rela nggak saya beri kesempatan kepada muslim yang lain supaya bisa menjawab? Ya rela. Saya kan Oke. cuma ikut ngeramein aja ini kan. Baik, saya kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Yang baik, bukan mau menghujat, mau menjelekkan. Ya kalau Oke, saya di sebelah mana Bang saya menghujat menjelekkannya, Bang? Ya enggak, Kak. Kita kan perjanjian tadi ngomong nggak saling menghujat, saling ini kan. Makanya saya kalaupun nggak bisa ya nggak bisa. Oke, baik. Terima kasih atas pengakuannya. Terima kasih atas pengakuannya Anda tidak bisa jawab. Oke, begitu saja Bang Yos. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bang Yos ya. Ya, sama-sama. Ya, silakan nih. Uclim yang datang dari tadi, yang silakan nih. Tolong. Berikanlah kami jawaban, saudara ya. Jangan biarkan kami di sini tanpa jawaban, saudara. Ustadz Richard. Waduh, Richard. Mualaf dia katanya. Wis mualaf. Mau jualan nih, mualaf nih. Oke, Ustadz Richard. Anda mualaf sudah berapa hari? Halo? Coba Bang, suara anak kecilnya diamankan dulu Bang. Jangan ada suara anak kecil masuk Bang. Waduh, makasih Bang Hans. Bang Hans, aku cari ininya kok nggak ada Bang ya. Aku cari pesannya Bang Hans, aku cari di tempatku nggak ada Bang. Nggak tahu kok Biano. Ustadz Richard, Anda sudah berapa hari jadi mualaf Ustadz? Sudah berapa hari? Iya, Anda mualaf sudah berapa lama? Sudah lama lah. Berapa tahun? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun sudah jadi ustadz ya? Enggak loh, Anda kan dibuat akunnya gitu. Iya, Anda kok begitu pedenya, begitu loh ustadz, begitu. Baru mualaf 1 tahun sudah jadi ustadz. Sedangkan yang muslim ya, yang muslim saja dia yang sudah 20 tahun, 40 tahun di depan saya tidak berani mengaku ustadz. Mengapa Anda sungguh nekat mengaku ustadz di hadapan saya? Sungguh Anda nekat yang luar biasa. Ya. Oke, sekarang biar tidak usah berbelat-belit nih, Richard yang mualaf. Memang kalau mualaf ini nilai jualnya tinggi, saudara. Ya. Karena akan banyak muslim yang mendengar, saudara. Tapi kalau Anda Islam sejak lahir, Anda bicara Quran, yang muslim malas mendengar. Tapi kalau Anda mualaf, ya walaupun Anda sudah 3 hari mualaf, tapi Anda langsung didengar. Ini. Makanya saudara, mualaf ini punya nilai jual yang tinggi, saudara. Makanya kalau sampai edis TV mualaf, maka akan geger dunia persilatan, saudara. Oke, Richard. Pertanyaan sederhana. Yesus naik ke surga, Muhammad ada di mana? Di mana dalilnya itu? Yesus naik ke surga. Ya. Oke, saya bacakan ya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 9-10 saya bacakan. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jelas ya? Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Di Quran surat berapa, ayat berapa Muhammad naik ke surga? Tapi Alkitab versi Yunani saya nggak begitu. Sebentar, Kamu baca tunjukkan. terjemahan Yunaninya. Sebentar ya, sebelum Disebutkan, ke sana, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Sebelum Langit ke di situ sana, ya. dengar. Oke. Sebelum ke sana, jawab dulu di Quran Tuh, surat jangan berapa, bahasa ayat Indonesia, berapa. jangan Alkitab bahasa Indonesia. Terjemahan itu jangan. Iya, sebelum kita Yunaninya bahas buka, itu, Yunaninya. benar. Sebelum kita ke situ, Yunaninya buka. iya, Buka sebelum Yunaninya. kita ke situ, coba kau Oke. jawab dulu di Quran surat berapa, Oh, ayat nggak berapa, bisa, nggak bahwa bisa. Muhammad naik ke Kamu surga. harus baca dulu teks aslinya sebelum kamu ke Muhammad. Baca teks aslinya. Oke, Apakah sekarang di situ surga? di terjemahan Quran mana yang ada surga?
Apakah di situ surga? Coba dulu. Surga kan itu. bahasa Indonesia, Peang. Oh, salah. Di Surga itu bahasa Indonesia, Peang. Makanya baca Surga Yunaninya. itu bahasa Indonesia, di bahasa Yunani tentu tidak ada surga. Anda ini nekat sih. Yunani itu Uranus. Uranus itu Iya, langit. makanya sekarang saya tanya sama kamu. Dengar, sekarang saya tanya sama kamu. Apakah surga itu bahasa Yunani? Itu bahasa Indonesianya kan? Kamu baca enggak, saya tanya kan? sama kamu. Terus Apakah langit surga itu juga bahasa Yunani? Indonesianya kan? Coba Iya, kamu apakah baca surga itu teks bahasa aslinya. Yunani? Teks aslinya Uranus. Sekarang saya tanya sama kamu. Apakah surga itu Jangan. bahasa Yunani? Kau kalau kutuntut dengan cara yang sama pun kau akan kena. Oke, sebentar. Jujur, Dengar. buka Alkitab Yunaninya, baik. buka, ayo jujur. Baik. Jujur, buka. Oke, baik. Itu buka Alkitab Sabda itu. Buka Sudah Alkitab jelas Sabda. di situ tertulis Tidak, Uranus. beda, Di situ beda. tertulis Uranus. Iya. Nah, sekarang sama-sama kan? Sekarang saya Uranus. tanya sama kamu. Kenapa satunya diterjemah langit, satunya diterjemah surga, Baik, sama-sama Uranus? sudah belum? Oke. Sudah, bisa saya gantian bicara? Oke. Oke. Di dalam Quranmu ada nggak kata surga terjemahan? Loh, ini dulu jawab. Bener nggak Kau terjemahannya surga? saya mau tuntut kamu dengan cara yang sama. Dengar. Terjemahmu aja salah. Terjemahmu aja salah. Kok salahnya di mana? Terjemahmu salah itu. Salahnya di mana? Uranus itu langit. Kenapa kok terjemah surga? Sudah. Ya. Sudah? Oke. Sekarang Oke. saya tanya sama kamu, jannah itu apa terjemahannya? Ini dulu kok Kau jangan lari. Jannah itu apa terjemahannya? Kan kamu tadi Ku tanya kau dalilnya sekarang, kita. jannah itu terjemahannya Kamu apa? terjemahkan jadi surga. Kelaut. Nggak ada hubungannya ke jannah. Kau nggak ada jawab dari tadi. Kau nggak ada jawab, hanya berbelat-belit saja. Kelaut. Kau nuntut Uranus itu terjemahannya langit. Sekarang kau kutanya, jannah itu terjemahannya apa? Surga, kau bilang ya. Di dalam bahasa Yunani tentu tidak ada surga. Surga itu bahasa Sanskerta. Swarga, bahasa Sanskerta. Sebuah tempat, ya, sebuah tempat kebahagiaan yang ada di atas. Ya kan? Begitu juga di tempat Anda. Terjemahan Al-Quran, Anda bisa ketika Anda buka Quran, Anda lihat di situ terjemahannya kata surga, itu diterjemahkan dari kata apa? Dari kata jannah. Jannah itu terjemahnya apa? Taman. Kok kau terjemahkan jadi surga? Udahlah, nggak usah kau berbelit-belit ya. Oke, ya teman-teman, bagaimana debat hari ini ya? Mantap Bang Edis ya. Memang Edis selalu mantap jiwa guys ya. Nggak ada yang bisa ngalahin si Edis tuh, debat Muslim itu sok jago aja, sok ngomong tok aja mereka itu. Tapi ketika ditanya dengan pertanyaan yang remeh-temeh, mereka sendiri kelabakan dan tak bisa jawab kawan-kawan ya. Oke guys, terima kasih sudah mampir di channel ini. Bila teman-teman cocok dengan channel ini, bantu Bang Joel untuk like, subscribe, dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi banyak orang. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati kita. Salam dari Bang Joel. Tuhan Yesus memberkati. God bless you guys.